Borhos mangombi, borhos nang lakangi, nang diarian, nang dibodari, martangi yang parhitean di ngondu tangi yang hidup sudah di ngombi sodang di ngombi di Tuhan di dongan nang lojah nama sakroha unang besai babiar unang besai bolsohan martangi yang hapos pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 13 Oktober 2025 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara, dan surat nomor P75-2-003-1-10/2025 tanggal 8 Oktober 2025 tentang undangan pembentukan panitia Natal serta keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara nomor 103 tahun 2025 tanggal 15 Oktober 2025 tentang susunan panitia perayaan Natal. Berdasarkan surat keputusan tersebut, maka panitia menetapkan program kerja dengan menentukan sumber dan rencana anggaran biaya. Adapun sumber dana yang kita kumpulkan yaitu dari sumbangan yang berasal dari aparatur sipil negara yang beragama Kristen pada kantor Kementerian Agama. Bapak Ibu yang di depan itu saudara. Izin saya perkenalkan, nama saya Wanto Mebaho. Ibu guru sekalian, dari samping saya bawa, saya tahu tidak kami di sini bisa saling menyapa dan bapak-bapak yang lain sampai saya begitu. Ini jangan beli gitu ya. Tidak ada suaminya gitu. Keluarga anak saya belum marpahok tuh, walaupun umur udah selayaknya marpahok itu perkenalan saya. Posisi atau tugas saya masih tetap di Toba sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Toba. Toba Samosir namanya, tapi di Toba ya, karena nomenklaturnya masih Toba Samosir. Kantor kita ini kantor Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir di Toba, karena memang itu sudah Kabupaten Toba dan diberi amanah sejak tanggal 1 Desember. Berhubung kepala kantor kita di Tapanuli Utara sudah berbakti atau pensiun, maka saya diberi amanah untuk memimpin sementara. Ada memimpin sementara. Jadi kalau sementara masih PLT, dia masih PLT, tetap masih dicoba. Jadi mundur-mandir untuk memastikan bahwa roda perjalanan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara berjalan dengan baik. Jangan ada masalah gitu kira-kira. Jangan ada masalah. Kalau waktu ada kepala kantor yang tidak ada masalah, maka dipastikan juga PLT juga membuat tidak ada masalah. Begitu. Jadi kita harus kerjasama supaya tidak ada masalah. Maka kita jalankan proses kita dengan baik. Itu perkenalan saya.
ini saya kira-kira ya Doris. Saya baru empat kali datang ya, yang kali ini ya. Yang kali ini karena saya berdua pilihan di Toba di akhir-akhir tahun anggaran ini. Kristus di tengah kehidupan manusia sebagai bentuk kasih nyata yang menyelamatkan dan memulihkan setiap keluarga di tengah luka yang sedang memuncak ini. Maka keluarga-keluarga kita harus selamat dari Natal 2005. Kalau ada yang berpihak dengan keluarganya harus mati. Oleh karena itu kita minta maaf kepada keluarga kita, apakah pada suami atau pada anak. Tidak usah malu-malu, tidak usah takut. Minta maaf kepada istri kita, biasa. Minta maaf sama suami pun boleh kan? Boleh. Setelah selesai minta maaf pasti ada nikmat yang tak terbandingkan lagi. Biasanya kan kalau bertanya sama anak-anak juga begitu. Boleh kita marah kepada anak-anak, tapi juga tidak salah kita minta maaf karena kita tidak manusia sempurna. Kadang-kadang silap kita. Boleh kita maaf. Maka tema ini harus kita pegang di Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya seremonial tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Panitia. Kalau hanya seremonial tidak ada perubahan, sia-sia berdua lebih cantik ini. Jasa saya kan itu. Melalainya 35.000 gitu ya. Tapi tidak ada apa. Kita sepakat supaya Natal ini terjadi perubahan yang lebih baik di kantor Kementerian Agama tempat kita. Kalau ini tidak berubah, sia-sia tahun-tahun usah bernatal. Habis kita mereka itu 150.000 kan? Ini tak sama saya tadi. Mereka itu macam 150.000. Yang apa keluar bantu? Jelas, yang penting mau diminta itu saya. Bapak Ibu sekalian, mari kita. Baru suara yang disebutkan tadi, saya duduk dunia, boleh kehadiran puasa tadi, kesempatan puasa tadi Panitia Pendeta. Terima kasih buat Bapak Kepala Kantor. Lilin yang akan dinyalakan melambangkan terang Kristus yang hadir ke dalam dunia untuk mengalahkan kegelapan. Kiranya saat cahaya lilin mulai menyala, hati kita pun diterangi oleh kasih Tuhan, dan kita diteguhkan untuk menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kami undang untuk penyalaan ini. Yang pertama Bapak Pengkhotbah sebagai sumber lilin, yang kedua Ketua Panitia Natal, yang ketiga Bapak Kepala Kantor, keempat Kepala Seksi, kelima Ketua Pokjawas, keenam mewakili penyuluh, ketujuh Ibu Ketua Dharma Wanita, kedelapan mewakili guru, kesembilan mewakili staf. Kami persilakan untuk maju ke depan.
Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi iman mereka terpancar ke seluruh dunia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Kami ulangi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun pengusaha. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan manusia, bangsa, dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangga. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tidak kamu tahu dan tidak kamu dengar, Tuhan ialah Allah kau yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan dan kau dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan kekayanya dan dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat mengetahui. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Betapa banyak perbuatan dunia Tuhan. Sekalinya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin.
kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jika kita berkata bahwa kita tidak akan berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi dusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia berniat untuk berbuat jahat. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Amin. Allah mengampuni dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Pada perayaan Natal ini, kami mengakui ya Tuhan, bahwa seringkali kami hidup sebagai Kristen yang memuaskan diri sendiri. Sudah merasa puas bila telah melakukan perayaan-perayaan ibadat dan memberikan kurban persembahan. Pelayanan dan pernyataan kasih kami lakukan hanya sekedar saja, padahal Engkau telah datang menjadi manusia, mempersembahkan hidup sebelumnya demi keselamatan kami, pribadi lepas pribadi. Kami sering menjadi orang Kristen yang takut dan berkejutan. Kami takut untuk menyaksikan kebenaran nama-Mu, takut mewartakan kasih-Mu, takut membela kebenaran dan keadilan. Terkadang kami tidak mampu melawan godaan dan tipu muslihat iblis demi mempertahankan apa yang ada pada kami, bahkan demi memperoleh segala sesuatu yang kami inginkan.
kepedulian terhadap orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang kesusahan sudah mulai hilang. Kepedulian terhadap keadilan, kejujuran, moral dan etika semakin hilang. Sampai saat ini kami membiarkan diri kami larut dalam pekatnya dosa. Kami tak sadar bahwa kami telah jauh menyimpang dari kehendak-Mu. Karena itu kami datang kepada-Mu dengan penuh penyesalan. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakan, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin.
yang memimpin kamu kepada kebenaran? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kepastikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jika kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang mereka takut tetapi yang pasti tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Penggelitan dan kesesatan akan melintasi tiap orang yang tidak berbuat jahat, terutama orang yang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga sudah terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi murka yang keras kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman.
Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, yang akan menghakimi, dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan semua orang durhaka. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kerja. Suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan akan takut akan Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamaikan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Akulah dia yang menebus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahu kepadamu, kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, akan aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosa merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tetapi dengan jalan demikian
Sesungguhnya Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus.
melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh yang itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya, sebab yang sangat penting telah disampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dia yang tidak dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenalkan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari Dia antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan orang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yakin kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama-Nya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kedengkian, kemabukkan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin.
menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percampuran, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menakalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalimnya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada orang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya Tuhan, Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Allah Bapa di surga, Bapa yang telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus Sang Putra Allah, yang kelahirannya pada saat ini kami rayakan. Sempurnakanlah sukacita kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang akan bersabda di tengah-tengah kami melalui mulut hamba-Mu,
supaya kami tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi kami juga hidup oleh karena firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ampuni kami Bapa atas segala salah dan dosa kami, agar kami layak bersekutu dengan Engkau di dalam firman. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan Natal dalam perayaan Natal kita pada saat ini tertulis dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 24. Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan pesan Natal melalui khotbah pada saat ini, karena ini baru pertama kali saya bersekutu di tengah-tengah keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri saya secara singkat. Nama saya Amanina Pendeta Ibu Siregar. Ibu yang melahirkan saya Bu Galindi, dan sudah berkeluarga dengan istri Bu Jagalu, dan telah dikaruniai Tuhan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kami melayani sebagai pendeta resort di HKRI khusus Kabupaten Kota semenjak tanggal 4 Juni 2023. Demikianlah perkenalan singkat dari kami. Salam Natal dari Gereja HKRI khusus Kabupaten Kota untuk kita semua. Selamat Hari Natal. Bapak Ibu Saudara, Hari Natal merupakan perayaan kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah umat. Bapak Ibu Saudara-saudara, arti hadir itu berarti keberadaan seseorang di suatu tempat. Tadi Pak Nebraho sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toba yang sekaligus menjadi pelaksana tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara telah mengabsen kehadiran kita pada saat ini. Beliau berterima kasih kepada yang sudah hadir dan menyatakan orang yang tidak hadir, kalau bukan karena halangan atau karena penyakit, berarti tidak mendukung. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah saja hadir, berarti Allah mendukung. Dan lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita simak pernyataan tema perayaan Natal kita pada saat ini, Allah hadir di tengah-tengah keluarga untuk menyelamatkan keluarga. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah berada di tempat kita untuk menyelamatkan keluarga kita. Lalu bagaimana kita menyambut kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga kita? Kita yang bersekutu pada saat ini juga disebut sebagai keluarga. Betul tidak, Amanina?
kementerian agama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita disebut keluarga, lalu di mana Tuhan mengatakan bahwasanya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, berarti Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli. Menurut Matius 1 ayat 21 sampai 24, Allah memenuhi janji keselamatan melalui kelahiran Tuhan Yesus Sang Immanuel. Apa arti Immanuel ini? Allah beserta kita. Jangan sampai nggak tahu. Seperti beberapa kali saya bernatal, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Semua tunjuk tangan. Lalu saya tanya, apakah arti Yesus? Semua tunduk kepala. Ya, buku agamanya ada di situ. Karena kan biasanya Bapak Ibu Saudara-saudara pemerakarsa kegiatan Natal di sekolah-sekolah itu kan biasanya buku agama ya. Nanti saya tanya, apakah arti Yesus? Semua tunduk kepala. Tidak ada yang tahu muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saya gurunya, karena saya pernah juga jadi guru agama, tapi guru agama swasta. Ketika saya menjadi pendeta di Indramayu, Kabupaten Batubara, saya diminta untuk menjadi guru agama di SMA Mitra Indalu. Ya, dulunya masih Kabupaten Asahan, tetapi sekarang sudah Kabupaten Batubara. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa arti Yesus? Apa ini? Penyelamat. Yesus artinya Tuhan menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah memenuhi janji keselamatan melalui kelahiran Tuhan yang menyelamatkan, yang disebut juga dalam Alkitab kita tadi sebagai Sang Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah keluarga pasangan Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf, Bapak Ibu Saudara-saudara, masih bertunangan, tetapi Maria mengandung. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi orang Yahudi hal ini adalah sesuatu hal yang memalukan, sehingga keluarga ini harus mengalami hukuman yang berat secara adat. Karena apa? Karena Maria mengandung di luar nikah. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah masalah itu, Yusuf yang belum pernah bersetubuh dengan Maria, oleh karena cintanya, oleh karena sayangnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia berprinsip biarlah cinta tidak selalu harus memiliki, tapi gak akan mungkin aku lagi menikahi seorang perempuan yang sudah hamil sementara kami belum menikah. Oleh karena itu secara diam-diam Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga akan terjadi dengan keluarga melalui suami dan istri, lalu sampai kepada anak-anaknya dan mengadu kepada tetangganya. Demikianlah Tuhan akan menyelamatkan keluarga demi keluarga di tengah-tengah kita, dan juga keluarga besar seperti harapan dan pesan yang disampaikan oleh Bapak Eko, menyelamatkan keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara dari hal-hal yang memalukan, dari hal-hal yang buruk. Jika apa? Jika Allah kita perkenankan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepada ya Allah Bapa di surga buat firman-Mu yang telah memberkati kami, yang mengingatkan kami bahwa melalui kelahiran anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau telah hadir di tengah-tengah dunia ini
Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salut. Selamat Hari Natal. Demikianlah rangkaian acara Natal yang telah dilaksanakan oleh Dr. Kementerian Agama bersama seluruh keluarga besar Bapak dan Ibu Guru Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Utara yang telah dilaksanakan di Gereja HKI Kabupaten Kota pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020. Rangkaian acara ini dilaksanakan untuk memperkuat rasa solidaritas antara sesama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Utara, Kantor Kabupaten Tanjung Utara yang dipimpin oleh Bapak Wanton Maibahu selaku PLT Kementerian Kabupaten Tanjung Utara, dan hari ini berkhutbah adalah Bapak Pendeta Guru Siregar. Karena itu dengan terselesainya acara Natal untuk Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Utara, kami undur diri dari video ini. Saya mengucapkan terima kasih atas telah tontonnya video acara Natal Kantor Kementerian Kabupaten Tanjung Utara yang
telah kami posting YouTube nonton pembaruan Horas. Selamat Advent dan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi, Tuhan Yesus menjauhkan segala mara bahaya